Shalom. Hari ini saya ingin bicara tentang kerajaan sorga. Saya sungguh mendapat begitu banyak insight ketika saya mendalami. Ada banyak paradigma yang Tuhan singkapkan. Tetapi sebelumnya salah satu saudara kita tadi kita minta untuk menyaksikan salah satu intervensi kerajaan sorga. Ya, saya persilakan Ibu Lili Wohon untuk menyaksikan kebaikan dan juga intervensi Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Beri kita sambut untuk kemuliaan Tuhan. Sudah ada. Ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini tidak ada ya, saya diminta untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kerajaan surga sudah bekerja dalam hidup saya pribadi. Jadi 1 tahun lebih, karena saat itu suami saya almarhum masih ada, jadi sekitar akhir tahun 2022. Saya masih ingat Senin pada seperti saat ini adalah ada doa sekota. Jadi karena mertua saya usia 85 dan masih ikut saya dan kami cuma berdua. Jadi kalau saya mau berangkat itu harus mepet. Saya harus menyediakan makan malam dulu karena gak mungkin saya pergi belum makan. Nanti kalau kemalaman kasihan karena udah sepuh. Jadi saat jam 6 kurang seperempat saya sediakan makan, beliau dahar dulu. Saya masih ingat saat itu saya nyayur lodeh. Dan masih punya panci kecil karena kami cuma berdua ya. Panci kecil, lodehnya itu masih sedikit. Nah, lodeh kan saya juga belum makan kan eman-eman. Besok bisa dipanasi karena lodeh kalau dipanasi kan enak. Jadi tak panasin, saya ngasih makan mami. Dan ada mami makan dulu. Mami saya mau doa sekota. Jadi saya berangkat dan saya di gereja. Saat itu Pak Guana Tanjung itu ada doa penyembahan. Jadi kita sampai jam 8 itu kami bahasa roh, kami berdoa. Saya juga tidak mengingat apa-apa yang di rumah pikirku, mami sudah dahar ya sudah tenang gitu. Kami saya bahasa roh, doa kami. Intinya saya juga merasakan lawatan Tuhan saat itu yang luar biasa. Saya pulang sudah jam 8 lebih 5 menit dari sini. Dari jam 6 kurang seperempat saya berangkat dari rumah. Saya nyetir di jalan itu sampai matahari tikungan itu ya, tikungan dari sini itu, tikungan itu bau sangit. Madek saya, Yesus, aku tadi ngangeti sayur. Ini sudah 2 jam lebih, nangis saya. Di mobil sambil nyetir tuh saya nangis, Tuhan. Mami di rumah sendirian, kalau harta gitu bisa dicari. Ini mami sepuh. Maaf, mami gak bisa lihat karena sudah usia segitu kena saraf jadi matanya gak bisa lihat, telinganya juga gak bisa dengar. Jadi dia pasti gak bisa lihat kalau ada asap, ada apa gak bisa lihat. Nangis saya sambil nyetir itu, saya kenceng sampai rumah. Saya tuh sampai di pagar itu karena saya kunci pagarnya aja. Kalau pintu rumah gak pernah saya kunci karena mami senengnya di ruang tamu. Jadi saya pagar itu tak buka, saya mobil belum asal tak berhenti saya nggak parkir bagus yang langsung masuk, nggak berhenti langsung tak buka. Saya lihat tuh dari jauh tuh asap ada enggak ya. Sudah 2 jam lebih dan panci kecil. Jadi saya tuh sampai saya di situ sambil saya menanya Tuhan Yesus saya buka, saya masuk, enggak ada asap sama sekali, enggak ada asap. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar tidak mengecewakan kita. Dia tidak, iku lho, mangkat lunga gereja, omahe kobong, wong mara tuane kobongan, tidak. Dia tidak mengecewakan kita. Dia tidak membuat kita itu nanti direndahkan Tuhan, tidak. Tuhan Yesus membela kita. Jadi saat itu dalamnya itu lodehnya itu sudah gosong. Tapi panci di tengah itu bersih, putih kayak panci baru. Dan api itu masih menyala loh, api kompor masih menyala karena kompor saya besar, masih menyala. Dan itu dalam dan tidak ada asap sama sekali. Jadi mami itu ya nggak tahu sama sekali. Saya tekon nangis, saya di kamar, saya sujud sama Tuhan. Saya lagi ingat mobilku nggak tak tutup, langsung aku lari gitu. Jadi baru saya buka gerbang tak masukkan. Puji Tuhan, itu 1,5 tahun lalu mukjizat terjadi pada saya dan pasti terjadi pada saudara-saudara semua. Tuhan Yesus saya juga Tuhan Yesus saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh ya, enggak apa. Kulihat surga terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami kekudusan-Mu Tuhan, hati kami kemuliaan-Mu dinyatakan. Musik aja, tolong PowerPoint-nya, nanti klipnya Dian. Saudara, saya dikejutkan ketika saya dapat pengertian, surga itu bukan hanya tempat yang indah, surga itu kerajaan. Surga itu kerajaan, ada rajanya. Tetapi yang unik, oh enggak bisa, ini ke sini atau ke sini? Sini. Orang gelem ubah. Oh enggak bisa. Oh sorry. Ya, saya yang salah. Yang kita harus pahami, Yesus itu datang supaya kerajaan sorga yang hilang itu dihadirkan dalam hidup manusia. Adam itu tidak kehilangan agama. Kita ini terjebak dengan kata agama. Injil itu bukan agama. Contoh, kalau agama lain tanpa pendirinya, ritualnya jalan. Pendirinya kan sudah meninggal, sudah tidak bisa ditemui. Tetapi Injil yang sejati, saya tidak katakan Kristen sekedar beragama Kristen, tidak bisa jadi Injil tanpa pribadi dan kehadiran Yesus. Kuncinya di Dia. Karena Musa membawa buku peraturan namanya hukum Taurat. Kalau Yesus membawa dirinya. Itulah sebabnya harus lanjut kepada Roh Kudus. Aku tidak membiarkan kau meninggalkan sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu apa? Punya ayah ibu tapi tidak hadir. Ya kan? Di panti asuhan. Kalau dikatakan aku tidak membiarkan kau yatim piatu, berarti dia ada dalam kehidupan kita di bumi. Katakan amin. Itulah Injil. Dan dimulai dari Bapa yang menerima kita apa adanya. Tetapi sesungguhnya Dia itu kerajaan. Yang Dia bawa itu kerajaan. Saya mau sharing sedikit karena kami lagi menyelenggarakan School of Kingdom. Ada kelas namanya Kingdom Paradigm Restoration. Nah, yang unik nih, mana ini? Dia itu Bapa, Raja ini dia jadi Bapa. Jadi di kerajaan surga itu tidak ada perbudakan. Semua diadopsi jadi anak. Keren ya. Ini di alam tidak kelihatan, tapi hadir di bumi. Doa Bapa kami apa? Datanglah kerajaan. Jadi setelah kejatuhan manusia, itu altar. Habel, Abraham, satu mesbah, satu warga. Terus Musa, satu bangsa. Setelah dilanjutkan Salomo dan seterusnya. Tetapi waktu Yesus hadir, datang, ada satu kata yang tidak ada di perjanjian lama. Bertobatlah, kerajaan Allah telah datang.
Nah, raja ini beda dengan raja yang lain. Karena dia bukan hanya raja yang bertahta di istana. Raja itu kan tahtanya di istana toh. Tapi raja satu ini tahtanya di bait sucinya. Dia seorang imam. Jadi kerajaan sorga ini adalah sebuah keluarga, satu keimaman para imam-imam. Para putra-putra, imam-imam, dan pemerintahan para raja. Waktu dia jadikan Adam, singkat aja, dia diberi keintiman, keserupaan, dia dijadikan imam. Terus disuruh berkuasa. Jadi apa? Raja. Diwarisi taman Eden, putra. Jadi Adam itu seorang imam, seorang raja, seorang putra. Atau saya balik, seorang putra yang adalah imam dan raja. Pewaris, penyembah, pemerintah. Dia bangkitkan bangsa Israel juga menjadi putra. Anak kecil yang bertumbuh dewasa, akil balik, menjadi para imam, kerajaan imam, dan para raja. Dia lahirkan gereja bukan untuk jadi agama baru. Supaya lahir anak Bapa yang bertumbuh menjadi para imam dan para raja. Malaikat pun dua kelompok. Penyembah, serafim, kerubim, betul? Itu penyembah. Tapi juga ada malaikat penghulu, Mikael. Siapa Lucifer atau yang nama Hilal itu bin Sasar? Lucifer itu nama sebutan dari Saint Jerome. Tahun berapa biar pastor Katolik yang menerjemahkan jadi Lucifer. Tapi bahasa aslinya tuh Hilal bin Sasar. Tolong jangan terlalu jauh. Itu kalau diterjemahkan bulan sabit. Dan ada bintangnya. Hilal bin Sasar. Dan itu terang. Malaikat terang. Dan keistimewaannya Lucifer, itu dia juga penyembah. Tapi dia juga satu di antara 3 jenderal malaikat penghulu. Jadi kalau saya tafsirkan, Lucifer salah satu atau satu-satunya malaikat punya keimaman dan punya pemerintahan. Dia makhluk keren aslinya. Dan yang memerintah di sorga, Sang Putra, gelarnya imam besar dan raja segala raja. Miss Monroe berkata, kita ini diajar masuk kerajaan, tapi kurang pelajaran bagaimana tinggal di dalam kerajaan itu. Corone kayak apa? Sebab ini semua ada tatanannya. Dan engkau membuat mereka menjadi raja-raja. Ini terjemahan King James yang lebih benar, Wahyu 5 ayat 10. Dan menjadi imam. Jadi perjanjian lama sama perjanjian baru itu tidak pedot, Bapak Ibu Saudara. Sebagian teologi memisahkan perjanjian lama tidak berlaku. Perjanjian lama itu tidak berlaku, ya berlaku, ya tidak berlaku. Yesus tidak membatalkan perjanjian lama, Taurat. Yesus juga tidak melanjutkan. Yesus menggenapi. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang termeterai. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkapkan. Jadi kita harus kenal namanya sunat, kiblat, wudu. Itu bukan milik orang Islam.
itu aslinya milik Alkitab kita. Tapi kita sudah kehilangan. Terus dikritik, Kristen ora sunat, ora wudu. Kita harus wudu, kita harus sunat. Kita harus ketemu kiblat secara rohani. Kiblatnya siapa? Yesus, bukan lagi tempat, tetapi seorang. Bukan lagi lokasi Bluetooth, tapi WiFi. Loh ya toh? Kalau WiFi orang ngadep gini ya kena, ngadep kuno ya kena toh. Tapi intinya ada kiblat. Nah, waktu Adam diciptakan, sebetulnya Taman Eden itu tabernakel. Ada Eden yang mengalir ke sungai, mengalir dari Eden ke taman. Jadi Eden itu gunung, Yeskel 28. Lalu taman ini, makanya di tabernakel ada kata menora, tahu menora? Itu pohon. Oh ini sebenarnya pohon. Jadi itu ruang kudus. Eden itu ruang maha kudus. Yang boleh di ruang kudus siapa? Imam. Kenapa Adam itu dia harus keluar dari Taman Eden? Karena dia ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan keimaman. Anda dan saya saat ini yang saya mau beritakan, kita harus menemukan dan memiliki jubah imam. Sebab tidak semua anak Tuhan sudah memiliki jubah imam. Jadi anak sama jadi imam itu beda. Seorang imam pasti anak Tuhan. Anak Tuhan belum tentu dapat jubah imam. Nanti kita akan lihat. Nah, Adam ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan Tuhan? Kenapa engkau telanjang? Jadi Adam kehilangan jubah imamnya. Lalu diberi pakaian pengganti namanya kulit binatang. Ini sedikit bahasa Ibrani. Namanya or. Kulit itu. Or itu, ini bahasa Ibrani itu simbol. Ayin fores. Ayin itu mata. Nah ternyata Tuhan itu berjubahkan terang. Tapi ornya dia itu or yang alep. Alep itu sorga. Roh. Forest sama ornya tapi ini terang. Jadi di dalam dia ada life, Sayim, Zoe, dan hidup kekal itu adalah terang anak manusia. Jadi apa artinya hidup kekal itu? Nah ketika engkau diurapi, terang selimut urapan itu. Or itu. Nah lihat, Adam dari punya pakaian or yang alep forest, jadi pakaiannya apa? Ayin forest. Sing ketok mata berarti apa? Fana. Sebelumnya manusia punya pakaian yang ilahi. Makanya setiap imam yang masuk atau setiap perkakas diselimuti apa? Emas. Tapi dalamnya kayu. Kayu itu tanah. Dari tanah toh. Gambaran manusia. Emas itu apa? Sorgawi. Demikian imam-imam yang masuk. Pakai jubah diselimuti anointing apa? Minyak. Tapi sebelumnya dia harus punya tanda darah dan dibersihkan dengan air. Itulah wudhu. Jadi orisinilnya kita yang punya. Bukan saudara seberang. Halo?
Nah, imam itu punya perjanjian. Setiap anak Tuhan itu terima penebusan. Tapi tidak semua anak Tuhan masuk dalam perjanjian secara personal. Imam raja menerima perjanjian. Perjanjianku dengan hambaku Daud. Berarti siapa? Apa itu? Raja. Dan perjanjianku dengan orang Lewi. Berarti apa? Imam. Saya tidak ngomong raja hari ini. Karena ini doa. Supaya doa kita bukan hanya doa anak Tuhan. Tapi doa para imam. Dan itu punya dampak yang luar biasa. Apa bedanya pengampunan dan perjanjian? Untuk terima pengampunan kita cukup. Bukan cukup, kita percaya. Terima darah pengampunan. Betul? Tapi untuk masuk perjanjian, dua pribadi harus menyerahkan tubuh dan hidupnya. Itulah suami istri. Dan Yesus sudah memberikan tubuhnya dan darahnya. Itulah penebusan. Makanya Wahyu 5 ayat 9, engkau telah menebus, membeli dengan darah. Tetapi ayat 10, engkau menjadikan mereka para raja dan imam. Untuk masuk perjanjian, kita juga dipanggil menyerahkan apa? Tubuh dan hidup. Persembahan yang hidup. Orang Israel yang 40 tahun puter-puter itu diampuni. Mereka tidak kehilangan pengampunan. Mereka yang hilang adalah perjanjian. Sudah waktunya anak Tuhan tidak hanya hidup dalam dimensi pengampunan. Anak Tuhan harus mengenal dimensi perjanjian. Nah, ntar. Nah, apa bedanya? Mana ini? Kesini atau kesini? Oke. Saul menerima pengurapan tanpa perjanjian. Daud menerima pengurapan dengan perjanjian. Hasilnya beda. Daud mengenal Saul hanya dipakai Allah. Tapi dia tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya make kita. Tuhan mau kita mengenal dan dikenal dia. Paulus keinginannya apa? Bukan punya cabang lebih banyak. Tapi yang kukendaki ialah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10 kalau nggak salah. Pengurapan raja beda dengan pengurapan imam. Hanya imam yang diberi kemampuan untuk masuk ke ruang kudus. Pengurapan raja bicara memerintah di bumi. Pengurapan imam bicara boleh melayani pribadi raja. Setiap anak Tuhan boleh masuk ke ruang ke halaman. Di situ ada darah pengampunan, mezbah korban, tapi sekaligus juga darah perjanjian. Kalau kita mau terima darah perjanjian, masuk kita akan diwudukan, dibersihkan, ditahirkan. Lalu diberi jubah imam dan diurapi dengan Roh Kudus. Minyak. Semua ritual ini gambaran. Tapi ini enggak pernah dirubah prinsipnya. Ritualnya enggak perlu kita lakukan. Enggak perlu bawa minyak, wudu air enggak perlu. Apalagi bawa darah isopo, darah sapi.
Oh, sapi tidak berani, orang kudus tidak berani nyembelih sapi. Darah kebo. Tidak. Ini semua dalam roh. Nah, Uzia seorang yang diurapi sebagai raja. Tapi dia nggak diurapi sebagai imam. Dia nggak boleh. Ini zaman perjanjian lama. Sekarang ya boleh saja mau masuk. Tapi nggak bisa masuk. Bisa masuk kalau pakai hotspot. Kalau orang belum imam. Tahu hotspot? Wifi yang nunut. Tapi Tuhan tidak ingin kita terus main hotspot. Tuhan mau kita juga punya wifi sendiri. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita satu demi satu. Seperti tadi Bu Lili sudah sampaikan, Tuhan begitu sayang sama dia dan seisi keluarganya. Jadi Tuhan tuh tidak panggil gitu, enggak. Satu demi satu. Amin. Loh kok seperti ragu-ragu gitu. There is no one else like you. Anda itu semua limited edition. Tidak percaya, lihat kanan kiri lah, tidak bodoh. Limited edition. There is no one else like you. Nah, hanya imam keturunan Daud yang berhak membakar. Kenapa Saul dihukum? Daud kok boleh? Nah itu dia. Kalau orang tidak ngerti bingung. Alkitab ini tidak konsisten. Gagal paham. Karena Saul hanya diurapi sebagai raja. Jadi Anda lihat. Sebetulnya untuk nyembah. Anda harus jadi seorang imam. Kalau untuk memuji, setiap orang boleh memuji. Apa bedanya memuji dan menyembah? Toh, memuji adalah mengagungkan. Secara umum ya. Bukan berarti kalau lagu praise selalu bukan nyembah, tidak. Dalam lagu praise orang bisa nyembah juga. Memuji itu mengagungkan perbuatannya. Dan keagungannya. Menyembah itu melayani pribadinya. Menyerahkan untuk ini. Mana? Nah, kehidupan seorang penyembah tidak hanya menyiapkan diri untuk qualified. Qualified itu memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Lah hari ini harus imbang. Aktif pelayanan. Tetapi Anda juga dipanggil menyediakan diri untuk, saya pakai kata yang mungkin, untuk dinikmati raja. Untuk dimakan. Jadi bukan kita saja yang makan Yesus. Kita makan Yesus artinya kehidupannya. Kasihnya kita nikmati. Tetapi ketika kita mau dimakan, dinikmati, itu loh worship. Lima. Haleluya. String, filler. Luya. Haleluya. Kita menyediakan diri untuk dinikmati Raja. Haleluya. Permisi, seperti seorang istri berhubungan intim dengan suaminya. Apa yang diserahkan? Tubuh. Haleluya. Bukan hanya hati dan tubuh. Dan Tuhan itu tidak mau makan haram. Itulah arti kudus. Kalau agama, kudus itu bermoral. Kalau Alkitab, kudus itu bukan moral. Di dalamnya ada moral. Tapi hakikatnya supaya sekemistri. Haleluya.
Keimaman saya bukan karena kartu pendeta. Dengan segala hormat. Keimaman saya mau pakai baju yang kerah kebalik, mau pakai t-shirt. I'm a priest. Apa tandanya? Pengurapan Tuhan di dalam hidup ini. Pengurapan itu yang memampukan. Saya dimampukan, saya tidak bisa sendiri. Pengurapan itu yang memampukan saya masuk ke hadirat. Dan kita tidak datang waktu nyembah itu bicara raja. Tidak boleh datang dengan tangan hampa. Apa bedanya? Apa yang dilakukan Esther ketika masuk ke ruang raja? Dia menyediakan dirinya untuk dinikmati raja. Itu imam. Itulah penyembah. Dan Yesus melahirkan gereja. Hakikatnya bukan supaya makin sekedar dapat orang-orang yang beragama Kristen. Bahkan tidak berhenti kepada anak-anak Tuhan. Tetapi mencari para penyembah-penyembah. Semua agama mengajak umatnya menyembah. Tetapi agama tidak punya frekuensi. Gelombang untuk masuk ke alam surga. Betul? Seorang pengkhotbah dari agama lain bisa khotbahnya hebat, ngomongnya bagus. Yang tidak bisa ditiru adalah hadirat Tuhan. Beberapa pengkhotbah Kristen cuma ngandalkan kepintaran omong. Itu juga karunia. Saya melihat ada pengkhotbah kalau ngomong itu enggak pernah kepelicuk. Wah itu hebat. Saya enggak mengecilkan. Tetapi itu enggak boleh berhenti di situ. Penyampai firman tidak boleh berhenti menjadi motivator. Dia harus menjadi ambasador. Jadi imam itu dia mesti wudu. Kalau enggak wudu mati. Baca itu. Nah, dia makan Yesus. Dia mau dimakan. Kalau dia sudah mau dimakan, dia dipenuhi. Sehingga dia mampu memberi makan. Haleluya. Mencolot banyak ini. Kok mencolot jut-jut gitu. Ya. Oke. Bawalah kemas, kemenyan dan mur. Apa itu mur? Sembahlah Tuhan dengan kita mau dirubah, ditransformasi menjadi seperti yang Tuhan mau. Dibersihkan dari semua kotoran-kotoran. Sembahlah Tuhan dengan kita mau melakukan kehendaknya. Melayani pekerjaannya. Sembahlah Tuhan dengan memberikan apa yang Tuhan sudah kasih. Berkat, perpuluhan, persembahan, whatever. Nanti kita belajar bawa sesuatu. Amin. Amin. Haleluya. Ini model yang lain, format apa? Korban sajian. Garam, minyak, tepung, kemenyan. Lihat. Garam itu perjanjian, tepung itu persembahan, minyak pengurapan.
Semua boleh, sebagian tepung, minyak boleh, garam boleh. Tapi kemenyan itu pemujaan. Tidak boleh diberikan kepada manusia yang lain. Pemujaan hanya untuk Raja segala raja. Amin. Anda boleh mengasihi hamba Tuhan, tapi Anda tidak boleh memuja. Pemujaan hanya untuk Yesus. Amin. Tugas iman, nah ini yang saya mau nanti kita masuk di situ. Ketika kita menyatu, sebentar, kita menyatu bukan, nah, sebagai batu yang hidup, tapi kita gandengan tangan dengan batu yang lain, dalam rumah spiritual house, gereja dalam roh, bukan gedungnya, mempersembahkan apa? Persembahan roh, korban spiritual. Jadi Anda harus bawa persembahan. Imam harus bawa persembahan. Amin. Nah, apa tugas imam? Ini hanya potongan, lengkap, supaya Anda ingin belajar kingdom theology. Setiap anak Tuhan boleh berdoa, boleh mohon, betul? Tetapi ini pengertian saya, tidak semua anak Tuhan bisa dan boleh. Itu adalah sebuah syafaat. Yang berdoa syafaat itu adalah seorang imam. Kalau saya bahasakan official prayer. Rakyat boleh minta mohon. Tapi anggota DPR meminta kepada pemerintah itu beda. Betul? Dia punya kekuatan yang berbeda. Makanya ayat mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi kalau ada satu imam di rumah, satu aja, dan dia mengasihi jiwa di rumah itu, dan dia bersyafaat, seisi rumah selamat. Harus ada satu imam. Makanya Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika engkau memintakan ampun dosa untuk orang lain, dosanya tak ampuni. Loh, kalau Anda seorang imam, anakmu masih ndablek, engkau bersyafaat, Tuhan ampuni anakku. Kalau Anda seorang imam, janji Tuhan, aku mengampuni anak. Halo. Keren ya. Tapi Anda harus jadi seorang imam. Haleluya. Haleluya. Kenapa bangsa Israel tidak jadi dihukum Tuhan? Karena Musa bersyafaat, ampuni. Kenapa Lot diselamatkan? Karena Abraham bersyafaat. Kenapa Abraham dan Musa bisa bersyafaat? Karena Abraham, Musa seorang imam. Abraham membangun mezbah dan menyembah. Seorang imam itu membangun mezbah dan selalu menaikkan korban. Itu pekerjaannya iman. Itu panggilan iman. Ketika Tuhan penghakiman jalan, maka mana? Ini itu. Maka Musa langsung minta Harun membawa ukupan. Masih ingat? Bilangan 16. Ketika Harun berdiri di antara orang mati dan hidup, maka tulah itu berhenti. Ketika seorang imam bersyafaat dan meminta pendamaian, Paulus berkata dia mempercayakan pelayanan apa? Ministry reconciliation.
Inilah imam-imam perjanjian baru. Oh Ramasyakataku. Ada korban penghapus dosa, ada korban bakaran dan korban pendamaian. Ketika tulah sampar, Daud sudah minta ampun dosa, tulah belum berhenti. Maka Tuhan mengajari Daud yang seorang imam bagaimana menghentikan sampar. Dengan dia ditunjukkan tempat pengirikan arauna. Dan di sana dia mempersembahkan 2 korban berikutnya. Adalah korban bakaran, adalah perjanjian dan korban pendamaian. Keselamatan itu pendamaian dan tulah berhenti. Makanya waktu COVID, para imam harus berdoa. Meminta pendamaian. Karena itu penghakiman. Tolong dibantu. Mungkin baterainya. Ini, Harun, berhentilah tulah. Jadi ketika seorang imam berdoa dan bersyafaat, maka tulah itu berhenti. Nah inilah, ketika di Kudus ada para imam berkumpul. Sidang ilahi. Dan mereka bersatu. Bersyafaat untuk kota. Ya terus. Sudah habis ya? Oke. Tak apa-apa. Saya ajak kita. Saya percaya orang bisa menolak agama Kristen. Saya pikir orang gak bisa menolak kasih. Orang gak bisa nolak kerajaan surga. Karena itu ada di dalam hati. Saya ingin mengajak, menunjukkan. Beberapa tahun ini Tuhan taruh hati saya. Untuk saya dimampukan menyapa keturunan Ismail. Makanya waktu ketemu sama Pak Roni, saya juga titip. Saya kepingin bisa ketemu mereka. Kalau enggak ada yang nganter, saya ini model begini, pikirnya orang iki sinyo apa encik sopo gitu ya. Budayanya beda. Di Ambon saya dapat pengalaman yang indah. Saya lupa mananya. Saya ngadain seminar Kamis sampai Sabtu. Tapi Rabu siang saya nyampe, Rabu malam saya melayani kebaktian anak-anak sederhana. Di alun-alun ada stage di situ, panggung. Saya nggak cerita terlalu agama. Saya cerita tentang kasih Tuhan. Dan mereka dilawat di jamaah. Termasuk anak Muslim. Ditindaklanjut besok dibaptis. Saya diizinkan Tuhan ngalami beberapa kali. Saya minta terus. Saya waktu melayani di SMK Harapan Sejati Surabaya. Ada satu anak waktu saya ajak berdoa tutup mata, lipat tangan, biasa begitu. Si gadis ini enggak tutup mata, melek. Kenapa kamu enggak tutup mata? Saya Muslim. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak harus doa. Saya putar-putar enggak sengaja lewat. Saya tuh kok merasa pengen doain kamu. Jangan khawatir, ini bukan tentang agama. Saya jujur dalam hati, saya tidak mengagendakan dia jadi Kristen. Dorongan saya cuma membagikan kasih Tuhan. Saya dalam pengurapan. Gimana mau tak doakan. Jadi gak ada tekanan, dia jam enggak ya enggak tak seneni. Dia lihat saya bingung. Terus manduk-manduk, ya. Ya sudah bukaan tanganmu, tutup mata ya. Saya bilang. Saya tumpangi tangan langsung resting dia, pam. Tidur kayak orang tidur. Sampai selesai diajak ngomong sama tim saya. Kowe ngalami apa? Kedip-kedip enggak tahu ya. Saya dapat.
Saya ditumpangi tangan kok kakiku lemes ya, gitu ya. Tapi ini yang kedua yang penting. Terus dalam hatiku tuh aku rasa ada satu rasa damai, enak, damai itu. Aku enggak pernah ngalami itu. Saya ngomong begini sama gurunya, follow up anak ini. Dia belum ngerti Yesus, dia belum percaya Yesus, tapi dia ngerasa no Yesus. Anda nangkap maksud saya? Kalau orang tidak senang sama Cleo, tak sodori biar haus. Karena bencinya sama Cleo, moh. Tapi kalau saya kasih dia air tanpa merek, ada toh orang ngelak dikasih banyu nolak. Ada orang duit dikasih duit moh. Hah? Kalau hari-hari ini ada perang di Gaza, orang haus, botol minum made in Israel, ditolak saudara. Karena bencinya sama Israel. Tawarkan Yesus tanpa embel-embel Kristen. Amin. Kerajaan surga. Nanti urusan jadi Kristen itu biar Roh Kudus. Dan buat kita aman. Tidak dianggap mengkristenkan. Anda harus seorang imam. Sudah waktunya gereja. Kenapa Tuhan membangkitkan 5 jawatan? Bukan untuk jadi dukun. Saya itu sedih ngeliat ada hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Orang antri minta dinubuati terus. Bukan salah, saya tidak anti, saya pun bernubuat. Tapi kalau terus dijadikan kayak tukang ramal, itu salah. Karena Tuhan bisa bicara. Karena kalau orang jadi imam, amin. Saya dinubuati juga mau. Tapi saya tidak cari-cari biar ngejar nubuat. Nah, ada gereja di Mesir. Saya ingin tayangkan. Karena saya waktu lihat itu, saya membayangkan ribuan Bani Ismail. Kita ini kan selalu bilang, oh lah Arab itu sama dengan. Ini ada gereja, ngomongnya ngomong Arab. Tapi mereka dipenuhi cinta Tuhan. Hari ini saya khawatir banyak gereja karismatik kakean bumbu. Kakean lampu kelap-kelip saudara. Tapi rohnya sudah enggak masuk lagi. Ini enggak pakai terlalu gaya-gaya. Ya, lihat. Tapi saya bisa rasakan hati mereka yang haus dan lapar. Suaranya Bapak. Kalau kita dengar ini nyanyi ini wong sopo ini. Dalam budaya ini orang Kristen. Ribuan ya. Besarin dikit Pak. Saya tuh nangis lihat itu. Saya membayangkan ribuan orang datang kepada Yesus. Dalam budaya Arab yang mereka puja-puja. Engkau mematahkan tali-tali belenggu, membebaskan kami. Aku datang dengan kelemahan, Engkau menguatkan. Aku datang dengan kesusahan, Engkau menghibur aku. Aku sakit, Engkau menyembuhkan aku.
jamah aku dengan kuasa-Mu. قول له حس عالي هيوريك مجد جلاله. Satu lagi Shema. Kalau ini yang orang Yahudi, Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Shema sopar. Haleluya. Satu lagi. Jadi Tuhan mengasihi siapa? Bangsa Arab atau bangsa Yahudi? Dua-duanya. Kita tidak terikat oleh bukan budaya, tapi hakikat. Amin. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Inggris. Sebab yang dia tinggalkan bukan ritual. Hubungan oleh Roh Kudus. Amin. Orang bisa nyanyi dengan indah, kebaktian yang indah, tapi tanpa Roh Kudus. Gak ada hubungan. Suara itu gak naik ke alam roh. Tapi ketika Anda seorang imam, maka diselimuti sesuatu yang bukan dari dunia ini. That's the Holy Spirit. Kita ini bejana dari tanah liat. Dikecilin Pak. Tetapi diselimuti sesuatu yang ilahi. Itulah imam. Yang membuat kita mampukan masuk ke ruang kudus. Dan ruang kudus dan ruang maha kudus, tirai itu sudah terbuka. Sehingga ketika kita masuk ke ruang kudus saja, sekalipun masih dari kejauhan, kita sudah melihat kemuliaan Tuhan itu. Jalan masuk itu tersedia. Ini hanya istilah tolong jangan ditafsirkan terlalu jauh. Berhenti hanya beragama Kristen. Paulus berkata, aku tidak malu mengaku Injil, karena Injil adalah kuasa. Bagaimana kehadiran kerajaan sorga di dalam hidup anak manusia yang percaya kepada Sang Mesias itu. Kerajaan sorga bukan sekedar sebuah doktrin kata-kata, konsep. Sebuah realem di mana orang mengalami perjumpaan kasih. Orang mengalami kuasa, kesembuhan, pemulihan, perlindungan. Kerajaan sorga adalah kebenaran. Kebenaran dalam roh. Kebenaran bukan sekedar kebenaran ritual atau peraturan. Kebenaran yang memerdekakan. Yang mengubah kita. Dan kita ditebus dengan darah pengampunan.
korban penghapus dosa. Kita diajak masuk dalam perjanjiannya. Dan kita diubahkan, diberi jubah para imam-imam dan raja. Para penyembah-penyembah. Orang yang boleh masuk ke situ untuk melayani pribadi raja. Tidak berhenti di situ. Kita panggil menangkap hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Makanya kita dipanggil untuk bersyafaat. Tuhan ampuni mereka. Tuhan selamatkan mereka. Amin. Tuhan ampuni anakku. Tapi Anda adalah seorang imam. Seorang imam harus masuk dalam perjanjian. Seorang imam harus hidup menjaga jubahnya tetap kudus. Amin. Amin. Seorang imam harus membawa persembahan. Jangan cuma datang dengan tangan hampa. Sebab kita gak bisa datang kepada raja tanpa membawa persembahan. Ketika gereja dipenuhi dengan batu-batu yang hidup. Wow. Dan membawa persembahan. Maka surga terbuka. Api itu hanya turun ketika dia menemukan mezbah dan korban. Saya suka kata ketika Salomo meresmikan bait suci. Api turun bukan karena gedungnya dari emas. Tapi karena di situ ada mezbah dan ada 120.000 kambing domba dan 40.000 lembu sapi yang dipersembahkan. Dan saya suka dengan kata api turun dari sorga, dari langit, memakan habis semua korban. Apa makanannya Tuhan? Penyembahan. Oh Ramasyadaku taka paramasikeba. Ketika imam berdoa, bersyafaat, dan sorga mendengar, itulah yang dikatakan, jikalau umatku yang atasnya namaku disebut, umat yang masuk dalam perjanjian, mencari wajahku, berdoa, meninggalkan jahat-jahat, maka aku akan mendengar, aku mengampuni, aku akan menyembuhkan tanah mereka. Oh Ramasyadaku takab. Mari kita minta jubah imam. Itulah arti sebetulnya baptisan Roh Kudus. Bukan sekedar berbahasa roh. Baptisan Roh Kudus, Anda disiapkan menjadi seorang imam. Maka menjadi saksi itu artinya menjadi martir. Marturia. Jadi menjadi persembahan yang hidup. Dan Tuhan tidak memandang rupa. Siapapun kita ketika dia menemukan persembahan itu. Ketika dia melihat itu berkenan, dia akan hadir dengan api Roh Kudus. Dan percayalah, ketika dia hadir, dia gak hadir dengan tangan kosong. Dengan kebaikannya, dengan damai sejahteranya, dengan segala berkatnya. Mari kita menyembah dia. Jangan tangan kosong. Bawa sesuatu. Tubuhmu, hidup kita. Tolong haleluya lanjutkan, ini berhenti. Aramasyedeka pataka, lagunya berhenti. Siapa mau membawa persembahan? Kita satukan hati kita. Dan ketika kita masuk di situ, Yesaya 33 berkata, kita akan melihat betapa mulianya Tuhan. Di situ dari tatanya mengalir sungai itu. Salah satu yang membantu saya ketika nyembah, selain pengurapan, imajinasi sesuai dengan firman. Saya bayangkan ada tata, ada air yang ketika saya ngambil, saya minum, ada pohon, saya ambil daunnya.
itu menyembuhkan hidup saya. Amin. Tapi Anda harus memakai jubah. Sebelumnya Anda harus wudhu. Anda harus mau dibersihkan. Amin. Dan ketika kita tahu itu, kita akan mulai ngerti kesembuhan itu naturnya surga. Kita mulai melihat di dalam penyembahan ada orang yang disembuhkan, ada orang yang dilepaskan, ada orang yang dipulihkan. Karena di situ ada energi yang membawa kehidupan. Amin. Oh ramasyakataka parapataka. Dan itu naturnya surga, bukan ritualnya. Bukan soal lipat tangan atau buka tangan. Bukan soal duduk atau berdiri. Apakah Anda stay tune dan alignment dengan frekuensi itu? Dan ketika di antara umatnya ada yang berbeban berat, ada yang sakit, ada yang menaikkan permohonan, itu naik hadiratnya. Pelan-pelan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka tangan kita. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah baptis, Anda seorang imam. Alkitab tidak kenal, mohon izin, tidak kenal istilah pendeta. Alkitab hanya kenal penatua, diaken. Alkitab hanya kenal kata imam, raja. Dan kita tidak hanya datang untuk dinikmati dan menikmati Tuhan. Kita menangkap hati Tuhan untuk jiwa. Dan mungkin itu orang-orang yang terdekat lebih dulu di dalam hidupmu. Itu bisa anakmu, bisa suamimu, bisa istrimu, bisa orang tuamu. Tuhan akan menaruh jiwa. Tetapi engkau juga mau dipanggil untuk berdoa untuk kota. Oh Ramasanda kota kaparapata. Jangan ucapkan, bawa persembahan. Panggil dia, Yesus ini aku. Haleluya. Sembah dia. Haleluya. Oh Ramasandika pata.